Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Prasetya dari Program Studi Pendidikan Matematika STKIP 11 April Sumedang. Di video kali ini, saya akan mensimulasikan bagaimana menjadi pembina pramuka di tingkat penegak. Untuk poin yang akan saya jelaskan, yaitu poin SKU nomor 20 penegak laksana, yang isinya yaitu dapat memahami dan menjelaskan kesehatan reproduksi. Untuk lebih jelasnya, silahkan tonton video ini sampai akhir. Kepada Pradana, hormat, gerak, tegak, gerak, tanggap perintis, siap, tanggap penegas, siap, tanggap pencoba, siap, tanggap pelaksana, siap, tanggap pendobrak, siap, laporan selesai. Pimpinan, saya ambil alih. Tiap-tiap pemimpin sangga dapat kembali ke samping kanan masing-masing. Kerjakan. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Lapor, upacara pembukaan latihan pramuka. Siap, laksanakan. Laksanakan. Kepada bendera merah putih, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasa Dharma Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Untuk penantian, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, kudrat, dan iradatnya kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan latihan pramuka hari ini. Sebelumnya, kakak ucapkan terima kasih kepada para petugas yang telah mempersiapkan upacara kali ini dengan sungguh-sungguh dan melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai poin SKU nomor 20 penegak laksana, yang isinya yaitu mampu memahami dan menjelaskan kesehatan reproduksi. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Wacana telah dilaksanakan, laporan selesai.
Bubarkan. Bubarkan. Kepada pembina upacara, hormat. Rot. Pegang. Rot. Pimpinan, saya serahkan kembali. Kepada Pradana, hormat, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kepada para pemimpin sangga untuk mengabsen anggota sangganya. Nanti setelah diabsen langsung direkap oleh Pradana, lalu dikumpulkan ke saya. Untuk pengabsenan 10 menit cukup ya. Mana Pradana hasil absennya? Alhamdulillah kita bisa hadir semuanya ya dalam pertemuan kali ini. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang jin, tidak ada yang alfa. Semuanya dapat mengikuti latihan kepramukaan pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah kita bisa berkumpul kembali dalam acara rutinitas kita setiap minggu, yaitu latihan pramuka. Sebelum kakak ke materi, kakak mau cek dulu nih intensitas semangat kalian dalam mengikuti latihan pramuka hari ini. Oke, jika kakak bilang apa kabar hari ini, kalian jawab Alhamdulillah luar biasa. Selanjutnya, jika kakak bilang semangat pagi, kalian jawab selalu semangat, tetap semangat, dengan gerakan ya. Selalu semangat, tetap semangat, gitu ya. Oke, baik, kita cek. Apa kabar hari ini? Sekali lagi, apa kabar hari ini? Oke, semangat pagi. Semangat pagi. Sekali lagi, semangat kalian keluarkan dengan sekeras mungkin. Kita cek lagi. Semangat pagi. Baik, kelihatannya semuanya sungguh-sungguh dan antusias dalam mengikuti latihan pramuka hari ini. Sesuai dengan apa yang telah kakak ucapkan dalam upacara latihan pembukaan pramuka, dalam pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai poin SKU nomor 20 penegak laksana, yaitu tentang kesehatan reproduksi. Sebelumnya ada yang pernah membaca atau mendengar sekilas mengenai apa itu kesehatan reproduksi, atau sengaja mencari referensi apapun yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi? Mungkin ya dari kalian hanya mendengar atau membaca sekilas, itu pun hanya kata atau kalimat kesehatan reproduksinya saja. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahasnya. Kita mulai dari definisi kesehatan reproduksi. Tetapi sebelum ke definisi kesehatan reproduksi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu reproduksi. Nah, menurut Wikipedia, reproduksi adalah proses biologis individu dalam menghasilkan individu baru. Itu menurut Wikipedia. Selanjutnya, apa sih definisi kesehatan reproduksi itu? Sebenarnya ada beberapa definisi dari sumber atau lembaga atau organisasi kesehatan yang mendefinisikan apa itu kesehatan reproduksi. Oke, kita mulai dari yang organisasi yang mencakup semua dunia, yaitu langsung dari PBB. Ada yang tahu badan atau organisasinya? Ya, yaitu dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. Nah, WHO dalam konferensi kependudukan dan pembangunan tahun 1994 di Kairo, WHO mendefinisikan kesehatan reproduksi sebagai suatu keadaan sejahtera, fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata terbebas dari penyakit dan kecacatan yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Nah, itu menurut WHO. Kemudian kita ke
badan atau organisasi atau lembaga yang ada di negara kita ada langsung dari Kementerian Kesehatan melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2000. Nah, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2000, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara menyeluruh, mencakup fisik, mental, dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat, proses, dan fungsi reproduksi, yang pemikiran reproduksi bukannya kondisi yang semata-mata bebas dari penyakit dan kecacatan, melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah. Itu definisi dari Depkes RI tahun 2000. Kemudian ada yang lebih lengkap, yaitu dari BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Nah, menurut BKKBN tahun 1996, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat mental, fisik, dan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan alat, proses, dan fungsi reproduksi, dan kondisi yang bukan hanya bebas dari penyakit, serta dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, spiritual yang memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara anggota keluarga, dan antara keluarga dan masyarakat dan lingkungan. Nah, itu definisi dari beberapa sumber atau organisasi kesehatan. Selanjutnya yaitu, apa sih tujuan dari kesehatan reproduksi? Nah, tujuan kesehatan reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umumnya yaitu meningkatkan kemandirian dalam mengatur fungsi dan proses reproduksi, termasuk kehidupan seksual, agar hak-hak reproduksi dapat terpenuhi. Nah, itu tujuan umumnya. Selanjutnya yaitu tujuan khusus. Nah, tujuan khusus ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu meningkatkan kemandirian wanita dalam mengatur peran dan fungsi reproduksinya. Yang kedua yaitu meningkatkan hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah, dan jarak kehamilannya. Yang ketiga yaitu meningkatkan peran dan tanggung jawab laki-laki terhadap akibat dari perilaku seksnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu dukungan yang menunjang wanita dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan proses reproduksinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Sebenarnya ada banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi. Namun secara garis besar dibagi menjadi 4 kelompok atau golongan yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi dan berdampak buruk terhadapnya. Adapun faktor-faktor itu, yang pertama yaitu faktor demografi dan ekonomi. Faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi yaitu kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan akan proses reproduksi dan perkembangan seksual, usia pertama melakukan hubungan seksual, usia menikah, dan usia hamil. Sedangkan faktor demografi yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi yaitu akses terhadap pelayanan kesehatan, rasio remaja yang tidak sekolah, dan lokasi atau daerah yang terpencil. Kemudian yang kedua yaitu faktor budaya dan lingkungan. Faktor budaya dan lingkungan yang mempengaruhi praktek tradisional dapat berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksi. Kepercayaan banyak anak banyak rezeki. Informasi tentang proses reproduksi yang membingungkan bagi anak atau remaja karena berlawanan satu dengan yang lainnya. Pandangan agama, status perempuan, ketidaksetaraan gender, lingkungan tempat tinggal dan cara bersosialisasi, persepsi masyarakat tentang fungsi, tanggung jawab, dan hak kesehatan reproduksi secara individu, serta dukungan atau komitmen politik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu faktor psikologis. Sebagai contoh, faktor psikologis yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi diantaranya yaitu rasa tidak percaya diri, tekanan teman sebaya, tindak kekerasan di rumah atau di lingkungan yang terdekat, dan dampak buruk akibat keretakan antara orang tua dan remaja. Depresi karena tidak seimbangan hormonal, dan rasa tidak berharga wanita terhadap pria yang membeli kesehatan secara materi. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu faktor biologis. Faktor biologis mencakup ketidaksempurnaan fisik atau cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit seksual menular, gizi buruk kronis, anemia, radang panggul, atau adanya keganasan pada alat reproduksi. Nah, itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup kesehatan reproduksi.
Nah, ruang lingkup kesehatan reproduksi dalam lingkungan hidup yaitu kesehatan ibu dan bayi yang baru lahir, pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi termasuk PMS, HIV atau AIDS, pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan infertile, kanker pada usia lanjut, dan yang terakhir yaitu berbagai aspek kesehatan reproduksi lain seperti kanker serviks, mutilasi genital, fistula, dan lain-lain. Kemudian dalam materi ini sering kali kita mendengar hak-hak reproduksi. Lalu apa saja sih hak-hak reproduksi itu? Nah, dalam konferensi kependudukan dan pembangunan tahun 1994 di Kairo dirumuskan juga dan ditetapkan hak-hak reproduksi. Hak-hak reproduksinya yaitu hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. Kedua, hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi. Ketiga, hak kebebasan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi. Keempat, hak dilindungi dari kematian karena kehamilan. 5. Hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kehamilan. Keenam, hak atas kebebasan dan keamanan pada hal yang berkaitan dengan proses reproduksi. Ketujuh, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, termasuk pelecehan seksual, perkosaan, dan yang lainnya. Kedelapan, hak mendapat manfaat kemajuan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan kesehatan reproduksi. Kesepuluh, hak untuk membangun dan merencanakan keluarga. 11. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam berkeluarga dan kehidupan kesehatan reproduksi. Dan yang terakhir, nomor 12, yaitu hak untuk berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Nah, itu merupakan hak-hak reproduksi. Mungkin materi yang dapat kakak sampaikan tentang kesehatan reproduksi hanya sampai situ. Mudah-mudahan materi yang telah tersampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Materi tentang kesehatan reproduksi telah kakak sampaikan. Barangkali ada yang belum mengerti atau masih bingung, silahkan dapat ditanyakan. Tidak ada? Mungkin karena tidak ada berarti kalian sudah memahami materi tentang kesehatan reproduksi. Baik, untuk menegaskan kembali mengenai pemahaman kalian, kakak mau tanyakan, kakak mempunyai pertanyaan, dapat dijawab oleh perwakilan, setiap perwakilan sangganya. Kakak akan panggil perwakilan sangganya untuk menjawab pertanyaan dari kakak. Silahkan dari Sangga Penegas, siapa perwakilannya? Ya, Fahmi ya? Oh ya, silahkan Fahmi. Apa saja sih faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi? Secara garis besarnya saja ya. 1. Faktor demografi ekonomi. 2. Faktor budaya dan lingkungan. 3. Faktor psikologis. 4. Faktor biologis. Oke, jawabannya bagus, sesuai. Selanjutnya perwakilan dari Sangga Pelaksana. Yusuf ya? Oke Yusuf, apa saja sih ruang lingkup dari ya Yusuf. Oke Yusuf, sebutkan apa saja ruang lingkup dari kesehatan reproduksi. Cukup 4 saja ya. Ruang lingkup kesehatan reproduksi diantaranya yaitu kesehatan ibu dan bayi yang baru lahir, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan infertile, dan kanker pada usia lanjut. Terima kasih Saudara Yusuf dari Sangga Pelaksana. Jawabannya bagus, sesuai. Selanjutnya untuk Sangga Perintis, siapa perwakilannya? Oh, Fahri ya, Fahri. Silahkan Fahri, jawab pertanyaan kakak. Pertanyaannya, sebutkan definisi dari kesehatan reproduksi. Menurut WHO, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik,
mental, sosial secara utuh, tidak semata-mata terbebas dari segala penyakit atau kecacatan dalam suatu hal yang berkaitan dengan kesehatan, yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Terima kasih pada Saudara Fahri. Jawabannya bagus, jelas, sesuai. Nah, dilihat dari jawaban-jawaban teman-teman kalian tentang kesehatan reproduksi, jawabannya cukup memuaskan, berarti kalian benar-benar sudah memahami materi apa yang telah saya sampaikan, yaitu materi kesehatan reproduksi. Sebelum upacara penutupan, kakak mempunyai permainan. Untuk permainannya yaitu ikuti kata Riko. Itu ya kata kuncinya, ikuti kata Riko. Baik, semuanya berdiri. Kita mulai ya. Kata Riko, angkat tangan kanan. Kata Riko, angkat tangan kiri. Kata Riko, turunkan tangan kiri. Putar tangan kanan. Nah, ada yang gerak ya, konsentrasi lagi. Kata Riko, putar tangan kanan. Kata Riko, berhenti. Kata Riko, angkat tangan kiri. Turunkan. Semuanya fokus ya. Oke, tepuk tangan. Nah, ada yang tepuk tangan. Acara ini belum selesai ya. Jadi masih kata Riko. Oke, kata Riko tepuk tangan. Silahkan duduk. Nah, ada yang duduk. Ingat, ikuti kata Riko. Kata Riko, silahkan duduk. Ya, acara ini selesai ya. Permainan ini selesai. Terima kasih. Kalian telah mengikuti latihan pramuka hari ini. Nah, itu ya sedikit permainan mungkin dari kakak sebelum nanti upacara penutupan. Untuk pertemuan kali ini mungkin dicukupkan sampai sekarang. Nanti setelah ini kita akan upacara penutupan latihan pramuka. Mohon petugasnya segera disiapkan. Kepada Pradana, hormat, gerak. Tegak, gerak. Tanggap perintis, siap. Tanggap penegas, siap. Tanggap pencoba, siap. Tanggap pelaksana, siap. Tanggap pendobrak, siap. Laporan selesai. Pimpinan, saya ambil alih. Tiap-tiap pemimpin sangga dapat kembali ke samping kanan masing-masing. Kerjakan. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Lapor, upacara penutupan latihan pramuka siap laksanakan. 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 Kepada bendera merah putih, hormat. Gerak. Tegak. Gerak.
Untuk penantian, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semua yang telah mengikuti latihan pramuka kali ini. Semoga latihan pramuka kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Cara telah melaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Keluarkan. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Siap. Gerak. Pimpinan, saya serahkan kembali. Pada Pradana, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pimpinan, oh jangan. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Siap. Persatuan Indonesia. Siapa? Sudirman ya? Ya, Sudirman. Oke, Sudirman.